Hey friend, welcome. Halo semuanya, aku Yamun. Kembali lagi di channel YouTube Yamun Study. Waiting. Enjoy, like, share, and subscribe. OTK Kepegawaian Disiplin Pegawai. Baik, di sini kita akan membahas mengenai disiplin pegawai. Sebelum itu, saya akan memberitahu bahwa disiplin pegawai itu memiliki dasar hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Di sana sudah dijelaskan sangat mendetail mengenai disiplin pegawai, seperti kewajiban PNS, larangan PNS, lalu tingkatan hukumannya, lalu jenis hukumannya. Dalam peraturan pemerintah itu sudah dijelaskan. Nah, bagi teman-teman yang tidak mengetahui apa itu disiplin pegawai, saya akan menjelaskannya di sini. Jadi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ini, disiplin pegawai adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Jadi di dalam pengertian tersebut sudah dijelaskan bahwa PNS memiliki peraturan dalam perundang-undangan. Apabila PNS tersebut melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenakan hukuman disiplin pegawai. Jadi kita akan membahas dengan tuntas apa itu disiplin pegawai dan bagaimana cara pemberiannya, tingkatan disiplinnya, dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan para PNS ini mendapatkan hukuman disiplin pegawai. Jadi dalam pemberian disiplin pegawai ini tidak semena-mena, karena memiliki alasan tertentu dan penyebab tertentu mengapa PNS tersebut mendapatkan hukuman disiplin pegawai. Dasar hukum disiplin pegawai terdapat pada PP nomor 53 tahun 2010 dan terdapat perubahan di PP nomor 94 tahun 2021. Tingkatan hukuman disiplin terbagi menjadi 3, yaitu hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Hukuman ringan terbagi menjadi 3, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas. Jadi, yang pertama-tama yang saya akan bahas adalah teguran lisan. Nah, teguran lisan ini didapati apabila seorang PNS melanggar peraturan di suatu instansi atau tidak menaati peraturan tersebut, sehingga mendapatkan teguran lisan dari atasannya. Contohnya seperti seorang guru yang tidak masuk jam kerja, atau seorang guru yang terus-menerus tidak masuk tanpa izin, tanpa keterangan, itu akan mendapatkan teguran dari pimpinannya tersendiri. Lalu yang kedua ada teguran tertulis. Nah, apabila dari PNS ini tidak masuk berhari-hari lalu tanpa keterangan, maka pimpinan berhak memberikan teguran tertulis berupa surat peringatan. Lalu yang ketiga ada pernyataan tidak puas. Nah, apabila seorang PNS melakukan pekerjaannya secara tidak kondusif atau tidak produktif atau secara asal-asalan, itu akan mendapatkan pernyataan tidak puas dari pimpinan. Baik, selanjutnya ada hukuman disiplin sedang yang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penundaan gaji berkala selama 1 tahun, lalu ada penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Lalu selanjutnya ada hukuman disiplin berat yang berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai, yang pertama adalah besar kecil pemberian kompensasi, yang kedua ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan, yang ketiga ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Nah, ketiga faktor inilah yang dapat memengaruhi para PNS atau para pegawai dalam menaati peraturan dari disiplin pegawai. Cukup sampai di sini video pembelajaran Yamun Studi. Semoga ilmu yang Yamun berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di minggu selanjutnya di video pembelajaran berikutnya. Bye bye guys.